ini, pendidikan saya itu lebih dari profesor. Jangan lupa ya, S5. Oh ya, es lilin saya, Pak. Oh. Udah. Jadi gimana? Masih belum mau mualaf? Saya nggak mau, Pak, karena saya nanti jadi perempuan-perempuan tobrut. Nggak mau, saya geli. Saya Nggak bingung mau, ya. Kang. Mbak Agatha ini sudah berkali-kali kalah debat dengan saya. Tapi kok masih belum mau mualaf ya? Sedangkan soal seperti Ya. ini loh, Mbak. Sampai Muhammad dibangkitkan Allah, saya mualaf. Ayo, bangkitkan dulu nabi kalian, baru saya percaya kuasanya Allah. Kalau sebelum itu terjadi, saya nggak mau mualaf. Maksudnya, Tuhan kami bisa melakukan yang lebih dari itu, Mbak. Bisa. Ya udah, itu aja dulu. Nggak apa-apa mau kau bilang lebih dari itu, ngasih kebahagiaan ABCD, minimal bangkitkan dulu Muhammad dari kematian. Kalau dia tidak bisa dibangkitkan Allah, mohon maaf ya, mohon maaf, saya nggak percaya Allah itu berkuasa ngasih saya jadi bidadari. Atau nih ya, untuk pecinta-pecinta tobrut di bawah ini ya kalian itu hanya berhayal nonton film bokep. Kenapa saya katakan itu? Sampai dibangkitkan dulu Muhammad, baru ada adegan-adegan yang kalian mau. Terlalu kecil, Ya? Mbak, terlalu kecil. Ya udah, lakukanlah hal yang kecil itu. Begini Karena kata ya. Tuhan Yesus gini, kalau kamu tidak setia pada perkara-perkara kecil, bagaimana kamu akan diberikan kepada perkara-perkara besar? Seharusnya Allah juga setia dengan perkara-perkara kecil dong. Kalau membangkitkan orang mati itu perkara kecil, lakukan. Makanya itu nih saya akan menjelaskan. Saya akan mensiarkan mujizat-mujizat Tuhan kami yang bisa Tuhan kami lakukan gitu loh. Apa? Boleh saya siarkan. Silakan. Dari abad boleh. 7 sampai sekarang, sejak Masya Nabi Oke. sejak Tuhan negeri Mekah itu diperkenalkan, silakan. Nah, terima kasih. Jadi begini, Uti. Mujizat Tuhan kami itu bisa memualafkan semua nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkarnain, bahkan sampai Nabi Cecep. Mereka semua sudah Caranya mualaf. gimana? Caranya gimana? Apakah dia turun ke dunia orang mati? Bahkan dari Nabi Adam dia sudah mualaf. Tuhan kami bisa memualafkan Nabi Adam loh. Coba dulu mualafkan Rasul Paulus. Bikin dulu Rasul Paulus Islam, turun ke dalam kerajaan maut. Bisa nggak dia bikin Islam? Ini Rasul loh, Mbak. Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus jadi Islam. Suruh mereka membaca 2 kalimat syahadat. Kalau nggak sanggup, nggak usah, Pak. Nggak main kayak gitu. Kami juga mainnya bukan kayak gitu. Kami mainnya bukan membaca kalimat syahadat karena Nabi baginda kami tidak bisa sudah membaca. jelas-jelas. Kalau Yesus sudah jelas-jelas turun ke dunia orang mati. Dia menginjili. Di mana, Pak Prab? Ayatnya itu Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ada itu dalilnya. Makanya dia mati. Itu sebabnya kenapa dia turun ke dalam dunia orang mati. Untuk apa? Untuk mendeklarasikan bahwa dia adalah sang Injil itu. Dialah kabar sukacita yang dinanti-nantikan semua orang dari zaman Adam. Coba, kapan hari Allah SWT? Minimal mualafkan dulu Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus bisa dia Islamkan, Allah kan maha kuasa. Turun ke dalam kerajaan maut. Rasul Paulus sudah mati. Turun ke dalam kerajaan maut, bikin dia bersahadat, maka saya sahadat. Karena saya pengikut Paulus. Mau apa? Oh, mungkin Mbak Agatha mungkin lupa ada surah yang mengatakan Allah kami kakinya di neraka. Ayo camkan itu, Mbak. Nggak bisa, Mbak Agatha, mana bisa roaming itu kalau mensadarkan dari alam maut. Gimana? Kalau kamu mengatakan kaki Allah mau di neraka, mau ngapain itu kaki? Untuk memualafkan ya rasul-rasulnya Mbak Agatha tadi, yang Mbak Agatha sebutkan tadi, itu kan kuasa Allah. Prap, ini ada hijrah, pemuda hijrah, kok di sini nggak ada ya? Di satu akun saya ada, di ini nggak ada. Bentar bang. Oh, turun dia. Oke. Gitu ya, Pak Ustadz Jumba ya. Saya rasa memang Anda perlu berobat jalan ya. Jangankan berobat jalan, bahkan mujizat Tuhan kami, gunung-gunung pun bisa berjalan.
Iya, itu gunung cewek-cewek di Anabah 33 itu. Nah itu jadi sumber ketika di surga nanti. Itu sumbernya. Oke, Jumba ya. Sepertinya Anda masuk ke room saya memang cuma cari koin doang ya. Kasih saya koin, saya nggak ngerti cara ininya, apa ngambilnya ya. Ya, saya tahu si Jumba ini memang dia debat itu cuman mau nyari-nyari kesalahan-kesalahan Alkitab, cuman mau cari koin. Kau cari makan kan dari konten-kontennya. Ya, Mbak, nggak butuh. Tolong ingat lagi ya, saya ini ketua umum organisasi AIR, jadi saya nggak butuh koin-koin. Apalah koin-koin tuh? saya tahu. Memang niat Anda kan itu. Betul kan? Bukan, di sini saya siarkan Ya, akidah jadi kami. gini ya. Kalau Anda berkehendak saya mu'alaf, silahkan mu'alafkan dulu Rasul Paulus. Suruh Allah mau memu'alafkan Rasul Paulus. Kalau dia tidak sanggup memu'alafkan Rasul Paulus, mohon maaf, saya tidak percaya itu. Wih, ada apa? Ya, jadi semua itu omong kosong, Bang. Saya katakan sekali lagi, itu omong kosong. Untuk apa memu'alafkan burung? Mu'alafkan dulu yang udah mati. Bukti kalau Allahmu itu berkuasa di dunia orang mati, bukan di dunia orang hidup dengan mengancam, membunuh, maaf ya, gitu. Percuma. Masya Percuma. Allah, Masya Allah. Anda di Jangan. mute dulu ya. Saya tahu Anda cari koin di room saya ini. Udah mute dulu. Saya mau nanya dulu. Pemuda Hijrah, halo, sama Rizky. Halo. Ya, ada yang mau Boleh- ditanya, bro? Thank you, boleh Omang nanya? David. Boleh nanya Boleh, nggak? boleh. Silakan. Benar nggak sih kalau Yesus itu menubuatkan nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, coba buka Matius 24 ayat 23 24. Ya, silakan dibaca. Aduh, Kok aduh? Boleh. Disuruh Boleh, baca aduh. Kok sama aja kayak Muhammad disuruh ikro. Aku tidak bisa baca. bentar. Ini disuruh baca aduh katanya. Agak lain kau. Wih, Bang Meta. Terima kasih ya Amang David ya, Bang Meta. Bisa beli token pulsa kita, Bang Meta. Untungnya hari ini nggak ngojek Bang Meta ya kan. Lumayan dapat koin ya kan. Kasih pause juga dong ke Bang Meta. Ini narsum saya ya, biar gimana pun juga ya, Bang Meta ini banyak kali ilmunya ya. Ini harus kita apresiasi nih Bang Meta. Oke. Silakan, Udah, Bang. udah boleh. Ya, Matius berapa Bang? Matius 24 ayat 23 sampai 24. Ya udah baca, silakan. Ikro. Pada waktu apa lagi ayatnya? Apa sih? Waktu itu jika orang berkata, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Terus? Mesias palsu dan nabi-nabi palsu bakal muncul. Itu nubuatannya kan. Nah sekarang coba buka di pertanyaanku gini. Ini ya, Siapa yang- sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini nabimu ini yang mana? Mesias palsu? Nah Palsu. tunggu dulu. Pertanyaanku, Apa? siapa rasul yang pernah bertemu dengan Mesias? Siapa rasul? Loh, Ah. di sini nggak rasul. Rasul beda dengan Mesias. Iya, maksudnya- Dengan nabi juga Kan itu beda. nubuatan kan? Bukannya itu nubuatan? Nubuatannya ini dengar. Nubuatannya ini nabi dan Mesias. Sejak Iya, kapan iya. Paulus itu disebut nabi? Sejak kapan Paulus itu disebut Mesias? Oke, baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Oke, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat berapa? Ayat 3. Oke. Saulus bertobat. Nggak ada di sini dikatakan Saulus itu nabi atau Mesias. Baca Ini dulu, Yesus Pak. sendiri yang datang. Iya, baca Ini Yesus dulu. sendiri yang mengutus. Iya, bukan baca dulu. menubuatkan. Iya, baca dulu. Saya baca ya.
Saya baca, dalam perjalanan ke Damsik ketika ia dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dan langit mengelilingi dia. Itu ayat 3. Ia rebah ke tanah dan mendengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus di mana? Oke. Di situ Yesus yang berbicara kan? Iya, Yesus itu Mesias apa bukan? Yesus itu Tuhan dan juga Mesias. Kisah para Rasul 2 ayat 3. Genap nubuatannya itu. Genap Karena apa? Yesus Mesias dan Nabi dan Rasul Paulus itu nabi. Enggak, bukan Rasul Paulus kok nabi. Cuma Kau bilang tadi udah rasul. Oke, mau ayatnya. Rasul. Mau gimana, ayatnya. Dek? Mau ayatnya. Tapi kan Baru nyimak lagi nih. Tunggu. Itu aja kau bilang rasul tadi, bro. Kau bilang Rasul rasul. apa nabi? Kan di situ Tadi saya udah bilang. nubuatannya kan Nah. Nabi palsu dan Mesias. Hmm. Ya kan? Nah, kalau kalian nggak percaya Paulus nabi, tunggu saya kasih lihat ayatnya. Paulus Gini. bukan nabi memang. Paulus bukan nabi, itu satu. Yang kedua, di dalam Matius dia menubuatkan. Kalau ini mengutus. Beda. Kenapa Bukan diulang? menubuatkan. Ini mengutus. Iya, makanya tunggu. Aku cariin datanya dulu. Bentar. Carilah. Kayaknya manis sekali lengkengku hari ini, Prof. Diabetes aku, Prof. Tuh, Prof, udah dikasih Amang David kau poin. Tuh, lumayan kita bisa beli kuota nanti. Waduh, ini makasih nih baru lihat aku. Makasih ya yang kirim Lumayan, koinnya. Aduh. Bang Lumayan, David. Prof. Bu, ini Puma. Mewah nih dari Malaysia, Heni Banga Padang. Waduh. Leo Rotter. Makasih ya teman-teman ya. Kita bisa beli susu sama Open. tagihan PDAM ya. Listrik udah. PDAM. Lumayan, Prof. Berarti besok aku bisa ke Bandung lah ya, akan ketemu Romo ya kan? Ya lumayan bisa beli tiket pesawat ya Aduh, dari bahaya Maldives ke saya. Bandung ya. Ya. Kita mau ngucapin terima kasih yang udah ngasih anak koin. Anak jadi bisa beli pipis onta ya. Terima kasih. Cukup. Tadi malam aku lihat dia ya. Kenapa? Ini kocak sekali nih ternyata dia. Kocak. Iya. Dia baca buku lagi tadi malam itu, ngedaftar apa gitu. Daftar apa dia? Ada dia buka-buka buku terus lo tanya, "Lu itu kertas apa, Bang?" Oh iya, gua kira Baca catatan gua katanya. catatan. Berarti setiap prop ini dia nyatet ya, Prof ya. Luar biasa. Mantap. Gimana pemuda hijrah? Kok suka kali lah ngemis-ngemis ayat Alkitab kita ya, Prof, mereka ini? Oke, udah dapat. Apa? Coba Silakan. baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Ya, silakan Ikro. Bacalah. Loh, Gak bisa. kamu kayak Muhammad juga disuruh Jibril baca, aku tidak bisa membaca, jangan gitu dong. Enggak gitu. Kalau aku nggak kedengaran kalau aku keluar dari sini. Makanya baca. Kisah para Rasul berapa? Maka 13 ayat 1. Nomor 1. Pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem Ali nggak nih? Yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Terus Nah, Saulus. Saulus pengajar di sini kan dikatakan gini. Pada waktu itu dalam jemaat atau gereja di Antioquia ada Nabi. beberapa nabi. Yang disebut nabi di sini adalah nabi mana? Ya, Dikatakan di sini pokoknya kan nama-nama di beberapa situ. nabi dan pengajar. Nabi dan Nah, pengajar berbeda. Itu Tunggu. satu. Arti nabi Ya. itu kayak gimana sih, Kak? Nabi itu Nabi Nah, dalam apa sih, Kak? jemaat, dalam gereja ada ya, maksudnya arti namanya. nabi itu apa? Arti nabi itu Ya, apa? nabi yang dia memang bertugas untuk mengajar di dalam gereja. Jadi nabi ini juga diberikan nubuatan. Nabi itu artinya penubuat. Oke. Pernah Jadi dengar- Paulus bukan nabi. Bukan. Paulus bukan nabi, dia rasul. Nggak ada yang bilang Pernah nabi. dengar nggak ada Paulus. istilah Nabi Paulus? Pernah dengar? Pernah nggak dengar? Loh, memang nggak ada. Coba pernah dengar nggak ada Nabi Paulus, Bang Pemuda Hijrah? Divisi nabi itu apa, Bang? Penglihat. Kamu udah nanya tadi, udah dijawab, terus nanya lagi. Mau sampai kapan? Sampai tengah malam nanti? Nggak ada.
Paulus itu rasul. Bentar. Apa? Paulus emangnya langsung jadi rasul? Nggak pernah ngalamin nabi? Nggak pernah. Oh, langsung jadi rasul? Ya rasul. Oh, Baru dengar aku ada Nabi Paulus. Serius. astagfirullah. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Islam sendiri ada nggak Nabi Paulus? Itu dulu. Atau Allahmu pernah menubuatkan Paulus itu nabi? Kalau Allahmu pun mengatakan Paulus itu bukan nabi, bahkan kalian suka sekali ngenyek yang mengatakan Paulus itu siapa? Paulus itu perubah ini apa segala macam. Paulus itu nggak pernah dinubuatkan Allahmu sebagai nabi. Terus kok kau pengen kali Paulus jadi nabi, Dek? Kok gemes sekali kan? Loh, data apa di sini nggak ada dikatakan Nabi Paulus? Nggak ada. Ya, Data apa pokoknya yang aku tunjukkan? orang-orang yang di situ tuh nabi, Kak. Pengajar. Lah pengajar, Pengajar berbeda dengan ini kan dikatakan pada waktu itu ada dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. pada waktu itu ada beberapa di Antioquia, di gereja di Antioquia disebut Nggak nabi. ada dikatakan di situ nabi, nggak ada nabi. Nabi juga Nggak pernah disebut sebagai Nabi Paulus. Nggak pernah ada, Bang. nggak pernah ada. Aku pun baru dengar ini dari kau. Baru dari kau. Kamu ketawa. Sekarang saya tanya, sekarang gini lah, kau lebih percaya Allah kan daripada kitab kami kan? Coba, Allah pernah nggak mengatakan Paulus itu nabi? Coba, 25 nabimu dan ribuan nabi yang lain yang nggak tercatat, itu ada nggak namanya Nabi Paulus? Kalau Allahmu nggak pernah bilang Paulus itu nabi, yo, Itu kau mau ngangkat nubuatannya Paulus jadi Yesus nabi? itu. Yang di Matius Oh, itu kan nubuatannya Yesus itu. Nah, kita baca lagi ya. Bahkan Pada yang di waktu dalam itu, kenapa? dalam Ini kita kisah para rasul 13 tadi yang dikutip sama dia, di situ yang disebut rasul palsu itu namanya Bar Yesus ayat 6. Kisah para rasul 13 ayat 6, coba baca. Sekarang gini Pak Prof. Di sini kan, pada waktu itu jika ada seorang berkata kepadamu, lihatlah, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Loh, Paulus di sini orang pilihan. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata, lihat di padang gurun, janganlah kamu ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus Siapa yang bertemu Mesias di padang gurun? Nabi dan Mesias palsu ini ada di padang gurun. Nih. Kamu baca Siapa? 26-nya dong. Ya, ada di dalam bilik. Siapa yang di dalam bilik? Ya Paulus waktu ditangkap di penjara. Pak, Bilik itu sejak apa kapan penjara? Paulus? Sejak kapan Paulus itu ada di padang gurun? Lah di Damsik itu bukannya padang gurun. Paulus nggak dari Damsik. Dia Lah, sedang perjalanan ke Damsik. Baca satu raja-raja. Tunggu. Baca. Bentar. Baca. Dia bukan berasal dari sana dia. Dia dari Tarsus. Kok kira di dalam bilik di sini di penjara gitu? Ya, bagaimana dengan bilik Bilik apa Prof? Yang untuk nyoblos pemilu Prof? Kotak pemilu. Itu juga disebut bilik. Rasul Paulus itu adalah orang pilihannya Yesus. Kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 9. Kalau dia orang pilihan orang pilihan Yesus, terus gimana ceritanya? Dia orang pilihan, dia yang disesatkan sama nabi palsu dia juga gitu. Gimana ini? Nggak ngerti loh. Cara mikirnya gimana sih orang ini? Nih Prof, ada yang ngata-ngatain Prof kafir Metatron. Iya, aku seneng loh. Serius. Ini bilang, si bintang muda ini bilang kan, kafir Metatron. Iya, memang kami kafir. Ya, kita memang tertutup ya. Kafir itu tertutup buat Muhammad dan Allah. Assalamualaikum kakakku, abangku yang paling ganteng, yang paling cantik. Sampai di atas sok-sok santuy dia.
Jadi padang Aku gurun itu bukan ngikutin ajaran Damsik. kasihmu, Damsik. Bang. Bentar dulu bang. Bentar dulu. Jadi padang gurun itu bukan di Damsik. Loh, Rasul Paulus itu nggak berasal dari sana, bro. Iya maksudnya Dari yang ketemu Tarsus. kan Paulus ketemu kan di Damsik tuh Yesus ketemu sama Yesus kan di Apakah di Damsik. situ ada mengatakan, lihat di sana ada nabi palsu gitu? Lah. Coba saya tanya, ada nggak perkataannya di dalam itu? Kok kan jangan cocokologi gitu? Matius tadi tuh Ya, katanya jikalau ada yang nabi palsu atau mesias palsu, ya, dikatakan mereka itu akan menyesatkan orang pilihan Yesus. Rasul Paulus itu adalah orang pilihannya Yesus. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, dikatakan mereka itu ada di padang, ada di bilik, ada di padang padang gurun. ya kan? Iya. Padang gurun dan bilik. Sekarang saya tanya, di dalam Kisah Para Rasul 9, adakah yang menunjuk, lihat, di situ ada Mesias? Ada nggak yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dari Damsik? Nah, Yesus disebut apa namanya? Bukan manusia. Siapa yang mengatakan Rasul Paulus itu dari Damsik? Kalau saya misalnya berjalan, ya saya lagi perjalanan ke Bandung, apa saya disebut saya berasal dari Bandung? Loh, Oke. Sekarang aku tanya, Paulus ketemu Yesus di mana? Prof, kasih aja langsung, Prof. Enggak, selesai dulu ini. Apa? Apa itu? Paulus ketemu Yesus di mana? Di Kaukabah. Hah? Kaukabah. Kau apa? Kaukabah. Kaukabah. Kaukabah tau nggak Kaukabah? Tau nggak Kaukabah? Bingung kan? Memang pailailahon nih. Aduh. Kaukabah itu adalah wilayah yang sekarang disebut sebagai. Percuma bro, lu bawain Ibnu Katsir itu. Kira-kira aku mau buka apa ini? Kira-kira? Pasti bulus. Enggak bulus. Siapa yang bilang bulus? Ya udah. Lanjutin. Oke. Anda sama Ibnu Katsir ilmunya tinggiin mana? Pasti Ibnu Katsir ya. Udah nggak usah dijawab ya. Oh Ini jelas. kisah jelas ya. Tinggian Ibnu Katsir ya. Kisah Oke. 31 Nabi. Oke. Nabi ya. Saya tunjukin nabimu siapa namanya. Tapi supaya fair kita baca dulu. Sebentar, Prof. Judulnya tadi dari Adam hingga Isa. Ya, kita baca dulu. Dari Adam hingga Isa. Sementara Paulus setelah Isa ya kan? Itu dulu jelasin itu, host. Ya, kita baca dulu supaya fair. Ini bukunya Islam soalnya. Karena di sini dikatakan bahwa Jadi nubuatan di Matius itu nggak dijawab ini. loh ini kejawab ini sebentar. Tadi kan udah bukan nabi. Ya, Oke. penulisan Lah, kitab bukan yang nabi. kita baca Orang udah ini. dikasih ayatnya juga. Iya, kita anggaplah Matius salah ya. Anggap Rasul Matius salah, semua salah. Dalam penulisan kitab Ibnu Katsir yang kita baca ini menggunakan metode yang valid dan terpercaya karena berpedoman pada penjelasan yang tertera dalam Al-Quran. Di samping Ibnu Katsir tidak berpedoman pada hadis maudhu. Ya. Kelebihan kitab ini adalah steril dari kisah-kisah apa ini? Israiliyat secara total. Bagaimana tidak, beliau sendiri, maksudnya Ibnu Katsir sendiri adalah seorang imam hafiz, penghafal Quran dan ahli hadis. Makanya tadi dia nggak mau pakai hadis maudhu maupun Israiliyat. Nah, tapi kita baca di sini apa yang ditulis sama Ibnu Katsir. Kamu tadi bilang bulus kan? Saya bukan bilang bulus. Apa yang dibilang sama Ibnu Katsir di sini? Di sini dia bilang apa? Nih, di antara penduduk Damaskus ada seorang yang beriman dan percaya kepada Al-Masih, Isa ya. Namanya Daina. Ia bersembunyi di gua di pintu timur dekat masjid. Masjid ya tulisannya ya, kebaca nggak? Karena mereka takut terhadap siapa? Bulus apa Paulus? Paulus si Yahudi. Ia adalah penguasa yang lalim, semena-mena membenci Al-Masih dan agama yang ia bawa. Ia membotaki rambut keponakannya. Siapa yang membotaki? Paulus. Kala beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya mengelilingi Damaskus. Setelah itu ia rajam hingga mati. Jadi sama
Paulus tadi ponakannya dirajam. Nanti saya buka Sinaksarion. Siapa nama ponakannya Paulus? Ya. Ponakannya Paulus itu waktu dirajam dia ngomong Gini bro, percuma bro, karena di Ibnu Katsir bentar, belum selesai, sabar dulu. Tadi saya bilang ketemu di mana? Kau? Ka'bah. Nah, saat Paulus mendengar berita Al-Masih, bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Siapa yang mau dibunuh Paulus? Siapa yang mau dibunuh? Yang mau dibunuh Isa Al-Masih, ya. Paulus bertemu dengan Isa di Ka'bah. Ka'bah. Nah, sekarang gini. Jangan sekarang. Ini sekarang kamu waktunya Tunggu Pak Prof. Ada Andala di mute. Tunggu Pak Prof. Kafir. Sabar. Eko diam dulu. Bajak ranggang. Ya. Sabar Pak Prof. Itu Paulus mau membunuh Al-Masih. Al-Masih. Saya tanya, waktu Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 6, 9 dan 12. Dan 12 ya. Waktu Rasul Paulus ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi dengan matanya, tak? Buta. Setuju nggak pemuda hijrah? Setuju, karena itu udah digenapi. Setuju ya? Oke, kita baca nih. Ibnu Katsir ternyata nyontek Matius Baca Kisah Para Rasul. Ya. saat berhadapan dengan para sahabat Isa Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus Islam ya ini ya, lalu menjotos wajahnya hingga ya dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Wah, ini emang kurang ajar nih ulama-ulama Islam ya. Plagiat tok isinya. Mengetahui situasi yang terjadi. Jangan menghujat. Loh, ini loh, dapat dari mana kira-kira saya tanya? Ibnu Katsir, coba. Ibnu Katsir dapat cerita dari mana nih? Pasti baca Alkitab lah. Baca Alkitab. Sosoknya si kafir. Tahu dong. Dari mana? Dari mana dia tahu? Ternyata tadi ngina-ngina Paulus itu nabi palsu, padahal jelas-jelas di Kristen rasul. Nah, sekarang ini kok bisa ada cerita ini? Ya, mengetahui situasi yang terjadi terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih, Paulus. Dia kemudian datang menghampiri Al-Masih dan meminta maaf atas. Jadi Paulus ketemu nggak sama Al-Masih? Ketemu dong. Dia lalu beriman padanya. Tunggu Pak Prof, saya justru mau nanya ini kan, bukannya Isa itu udah terangkat, turun lagi dong ketemu Paulus. Iya, ini ketemu. Koplak. Ini naik turun ya, Isa ya. Naik turun ya Isanya. Kayak Allah. Khusus untuk menemui Paulus doang. minta agar mengusap kedua matanya, agar Allah mengembalikan penglihatan Al-Masih. Penglihatannya Al-Masih berkata. Ini enggak. Tunggu. Meminta yang di sana, meminta agar Al-Masih mengusap kedua matanya, terus lanjut ke atas. Agar Allah mengembalikan penglihatan. Yang mengusap siapa? Isa. Loh, kok yang mengembalikan penglihatannya Allah? Isa adalah Allah. Kiranya semua video yang saudara saksikan boleh menjadi pembelajaran dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan lewat video ini kita semakin semangat dan semakin setia dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, patutlah kita banyak belajar dan membaca Alkitab sebagai pusat iman kita dan lebih meyakininya agar iman kita tidak goyah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu bukan jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, segala nama-nama dijauhi kejahatan. Bilang ini punya kerajaan surga dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.